Timnas Indonesia tinggal beberapa hari lagi akan melakoni ya laga yang sulit, laga yang penuh dengan gengsi ya, yang dimana pasukan Garuda Merah Putih ini akan menjajal ya tim raksasa Asia yaitu Jepang yang sudah memiliki track record Piala Dunia, dan pasukan Garuda Merah Putih ini tidak gentar untuk mencecar perlawanan dari tim Samurai Biru ini. Pada laga nantinya, timnas Indonesia ini akan melakoni laga seru, laga sengit, dan laga yang penuh dengan perjuangan ya. Karena tim pasukan Garuda ini terpaut 2 poin dari peringkat 2, yang dimana pastinya pasukan Garuda ini selalu tentunya akan mencari kelemahan-kelemahan tim Jepang ini dan memberikan perlawanan yang sengit ketika melawan Jepang ini. Berbekal skuad yang mewah ya saat ini dan sudah memiliki pemain-pemain yang berkualitas yang sudah banyak dinaturalisasi seperti halnya Miss Hilgers, Jay Ijes, Tom Haye ya, Ragnar Mangun yang sebelumnya belum sempat bermain di Piala Asia 2023 berlawan Jepang ini. Nah, ini akan memberikan angin segar, akan memberikan daya gedor kepada timnas Indonesia itu sendiri. Tambahan pemain-pemain ini ya, seperti halnya Kevin Verdong dan beberapa pemain naturalisasi lainnya, tentunya akan memperkuat tim pasukan Garuda itu sendiri ya. Apalagi kemarin Kevin Dix baru saja disumpah menjadi warga negara Indonesia ya kan. Artinya akan memberikan komposisi pemain yang mewah bagi timnas Indonesia itu sendiri. Karena dulunya kita berandai-andai hanya memainkan pemain lokal dengan kualitas yang belum sebagus saat ini, dengan pemain-pemain yang belum paham akan teknik dalam passing, dalam mengumpan bola segala macam. Nah, artinya pemain lokal ini akan belajar banyak dengan pemain naturalisasi ini. Ya, tentunya akan memberikan variasi, akan memberikan warna dalam komposisi pemain timnas Indonesia itu ya. Jadi Sintayong ini tinggal pilih, karena sudah diberikan pemain-pemain yang grade A, pemain-pemain yang bermain Liga Top Eropa teratas ya. Jangan membuat masyarakat ini terlalu berekspektasi berlebihan kepada Sintayong ini, padahal skuad ini sudah mentereng ya. Skuad ini sudah banyak pengalamannya di Liga Eropa. Jadi Sintayong ini jangan salah lagi memilih pemain-pemain ketika saat melawan Jepang. Pada saat laga-laga krusial inilah Sintayong ini memilih pemain yang mempunyai pengalaman yang banyak ya, tentunya berbekal dan berkaca pada pertandingan sebelumnya saat bertanding melawan Samurai Biru ini ya. Kita bisa manfaatkan kecepatan pemain ini seperti halnya kita memanfaatkan Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, Ragnar Mangun, Rafael Struijk, Marcelo Ferdinand, yang itu bisa dimainkan lagi ya. Apalagi tim Samurai Biru ini jangan sampai terlalu menguasai bola berlebihan ya ketika melawan Indonesia ini. Artinya kita jangan memberikan ruang lebar kepada tim Samurai Biru ini. Tinggal 5 hari lagi Indonesia akan melakoni ya pertandingan hidup dan mati ya. Artinya ini hidup dan mati ini akan berjuang habis-habisan ya. Kita jangan berekspektasi berlebihan, tapi kita harus dukung tim pasukan dari Sintayong ini sendiri, karena mereka ini akan berkandang di Gelora Bung Karno ini dan memberikan amunisi ya, karena didukung oleh ratusan ribu supporter yang ada di GBK dan ratusan juta masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jadi ya artinya spirit itu bertambah 5 kali lipat ketika dia bertandang di markas tim-tim yang ada di grup yang bersama dengan Indonesia itu sendiri. Jadi saya akan memberikan 4 kabar baik atau 4 angin segar ya, yang nantinya akan mengurangi beban timnas Indonesia ketika melawan tim Samurai Biru ini ya. Karena ada beberapa kabar baik yang akan menghampiri pasukan Garuda ini agar bisa memberikan perlawanan sengit terhadap tim Samurai Biru ini. Nah, kabar baik yang pertama itu mengenai Kevin Dix.
Cavendish ini menurut Esko PSSI Arya Sinulinga, Cavendish ini dipastikan akan bermain ya bersama Indonesia di Gelora Bung Karno ya. Semoga Cavendish ini bisa bermain melawan Jepang ini. Kita tidak tahu ya apakah Erick Thohir ini ada berbicara lebih ya kepada FIFA agar bisa mempercepat proses Cavendish ini ya. Menarik kita lihat ya, karena kepemimpinan dari Erick Thohir ini segala proses itu tidak lama, tidak bertele-tele, dan pemain naturalisasi itu cepat diambil sumpahnya menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mengenai pemain FC20 yaitu Miss Hilgers. Miss Hilgers sempat dikatakan cedera hamstring pada beberapa hari lalu. Namun ketika melawan Ajax terdekat ini ya, justru Miss Hilgers ini dimainkan sebagai starter ya, dan digantikan pada babak kedua. Nah, ini akan memberikan sinyal positif bahwa Miss Hilgers ini tidak mengalami cedera serius ya, dan disinyalir kuat akan memperkuat timnas Indonesia, karena timnas Indonesia ini pasti akan memerlukan back yang kuat, back yang tangguh, karena yang nantinya kita akan dibombardir oleh pasukan Samurai Biru ini dengan permainan yang defensif, permainan yang justru determinasi yang tinggi. Nah, artinya perlu back yang memiliki kecepatan ya, yang memiliki daya tangguh yang tinggi, memiliki tembok yang kuat. Nah, artinya Miss Hilgers ini adalah salah satu opsi ya untuk memperkuat tim belakang dari Indonesia. Nah, jadi bisa menjadi tandem ya, tandem dengan Jay Ijes, Rizky Ridho. Nah, ini dengan 3 back akan memperkokoh ya dari tembok timnas Indonesia itu sendiri ya. Kita lihat saja, semoga Miss Hilgers ini bisa main pada saat melawan Jepang tanggal 15 November ini. Lalu kemudian ada striker andalan dari Jepang yang lalu tampil ciamik saat berhadapan dengan pasukan Garuda Piala Asia 2023, yaitu Ayase Ueda. Nah, Ayase Ueda ini dipastikan tidak akan tampil ya bermain dengan tim Indonesia karena mengalami cedera. Nah, ini akan memberikan kabar baik kepada kita semua, kepada pemain dan supporter seluruhnya. Ueda ini ya sempat membuat back Indonesia itu kesulitan ya, karena memiliki kualitas yang baik bermain di Liga Belanda FC Feyenoord. Ueda ini akan digantikan oleh striker FC Celtic. Secara statistik itu tidak semumpuni dan sekualitas Ayase Ueda. Nah, kita bisa lihat ya kan. Nah, artinya daya gedor Jepang ini akan berkurang. Namun ada pemain yang bagus juga selain Ueda. Nah, lalu kabar yang keempat mengenai tandem dari Sandy Walsh ini mengalami cedera di ankle-nya ya pada pekan ke-14 Liga Belgia. Ini akan memberikan kabar baik, memberikan angin segar kepada pasukan Garuda ini, agar pasukan Garuda selalu mencari celah, mencari titik lemah dari timnas Jepang ini. Semoga Sintayong ini milik pemain-pemain yang punya pengalaman pada Piala Asia sebelumnya, dan pemain yang baru ini ya boleh dipilih ya berdasarkan kualitasnya, berdasarkan pada saat pertandingan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Apakah pemain ini layak yang menjadi starter? Menarik kita tunggu. Apakah timnas Indonesia ini bisa mencuri poin di Gelora Bung Karno, memberikan perlawanan sengit dan membuat kocar-kacir dari pasukan Samurai Biru ini? Menarik kita tunggu. Kita lihat nanti. Kita bisa lihat pertandingan seru, pertandingan yang penuh dengan gengsi ya. Ketika Indonesia bisa imbang melawan Jepang ini, pasti akan mendongkrak posisi dari ranking FIFA dan menambah poin ya, justrunya akan menaikkan posisi Indonesia di grup klasemen ronde 3 ya, bisa menyalip Bahrain. Oke, sekian, kita akan bertemu pada video-video selanjutnya.